Salam sadis, salam cuan, salam weekend. Semalam dapat cuan dikit lah ya, yang kita serok 2 hari lalu bull ya. Nah, seperti yang kita eh, pikirkan, mungkin di max nya ya kalau dilihat 2122, tapi saya rasa saya bilang kemarin mungkin di antara 20 ke 21. Ternyata 20.100 di situ udah ada nggak ini ya. Pertarungan bull dan bear tekan menekan akhirnya ke 20.100 di situ. Terus ada yang tanya serok bear ya, ada yang serok juga kan. Jadi lumayan lah ya, makan atas bawah ya kondisi gitu. Ya udah, eh, hari ini juga nutup monthly candle-nya jelek. Ya masih oke lah, siap untung nggak maunya di 19, kalau dia 19.500 tadi nutupnya itu dia tepet-tepet duduk duduk di ini key resistennya gitu, tapi 19.4 gantung dia ya. Itulah bandar setel gantung ini, maka agak pusing ini. Ini next Oktober macam mana, agak ini terpaksa kita nunggu ini. Hari ini udah Sabtu, besok Minggu, terus lusa pagi kita tunggu lihat weekly candle-nya nutup di mana. Ya kan, semoga weekly-nya jangan di bawah gitu ya. Eh, Kita lihat lah, ini habis hari ini daily-nya, monthly-nya nutup ya kan. Kalau secara daily masih oke ya. Kalau daily, secara kita lihat daily 19.4 masih oke gitu. Nggak jelek gitu. Tapi secara monthly itu istilahnya alarm warning gitu ya. Kalau monthly-nya masih alarm warning buat kita. Masih harus hati-hati, masih downtrend gitu. Nggak ada tanda-tanda bullish kalau secara monthly gitu ya. Tapi kita harap di weekly bisa bantu bagus, nanti nutup paling nggak ya di weekly-nya ada sorongan, paling nggak ada eh, yang kita harapkan di Oktober ada relief rally gitu ya kan. Walaupun dia seminggu 10 hari dia relief rally, nanti dia banting lagi, itu lain cerita. Maunya dia sorong dulu ke atas kan, itu harapan kita ya kan. Ya, ya kita lihat lah, tetap market kita hati-hati, selalu tunggu celah, tunggu momentum gitu ya. Ini habis nutup daily sideways terus dia di 19.400 gitu. Weekend juga market terlalu ini, kita lihat dulu. Eh, Ini saya buat video, market cap di 941,3 billion, volume 79,3 billion, BTC dominance di 39,5 ya. Ini BTC di 19.411 dolar, Ethereum 1.329. Ya gitu-gitu aja lah dia dari tadi, nggak terlalu gimana. Ethereum juga belum berapa ini. Altcoin juga uh, nggak gimana moving gitu ya. Naik turunnya kayaknya agak stuck begitu ya, agak stuck. Ya paling kalian mau ini, tadi lihat baca berita Solana ngadat lagi gitu kan. Jadi kalau Solana ngadat ya kalian bisa short dikit itu. Biasanya pasti udah nanti agak orang buang barang gitu. Biasanya gitu ya. Bisa kalian short itu Solana. Kalau udah ngadat biasanya orang udah agak takut langsung buang barang dulu gitu. Kondisi saat begitu, itulah coba di ini lain. Nah, nggak bisa gimana, lihat dulu lah, market terpaksa lihat dulu gitu. uh, Bisa aja nanti dia masih ke, entah hari ini atau besok, bisa aja dia masih ke 18.900, 19.000 gitu kan. Nanti baru mantul balik, andai kata bisa ke sana, nanti baru tengok cari serok lagi gitu ya kan. Kondisi gitu hari ini kayaknya market boring sih. Paling tunggu momen celah, kalau andai kata dia ada koreksi gitu, ya kalian tunggu. Andai kata dia ke bawah, ya kalian serok, ambil barang atas dikit, up gitu ya.
andai kata dia sorong ke atas tapi sulit, ya bisa aja namanya market crypto nggak ada ini, dia bandar mau makan liquidity ya kan. Kalau semalam udah kita bilang persis, eh walaupun PCE ini itu sempat drop, PC keluar karena unexpected, rupanya naik PCE gitu ya, berarti inflasinya itu walaupun udah naikkan suku bunga untuk inflasinya sebenarnya masih tinggi gitu. Eh, di food, energi gitu ya, itu consumer masih tinggi, eh, inflasi yang mereka hadapi spendnya gitu ya. Makanya ini yang buat dolar kembali agak menguat tadi malam. Akhirnya stock market yang agak hijau, Dow Jones itu memerah lagi semua gitu. Banting lagi lumayan juga Dow Jones juga semalam turunnya gitu. Ya, makanya eh, agak takut mereka, Fed nanti masih tetap bersikuku naikkan interest rate-nya gitu. Bisa aja masih ke 0,75 lagi gitu. Ya. Ya lihatlah, makanya sedangkan kalau kita lihat Eropa udah lain lagi. Eropa inflasinya tinggi. Ya, seperti yang saya dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin sampai sekarang saya udah bilang inflasi ini buat mereka itu si malakama, nggak bisa seperti yang dia mau hawkish mau gimana dia tekan gitu. Ini udah berdarah-darah gitu ya kan. Kalau untuk Amrik juga walaupun dia bilang dia punya ini masih labornya masih oke gitu, bisa nahan ya kan, padahal udah banyak pengangguran gitu. Walaupun dia mah paling ya, perkiraan saya juga begitu, dua 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 paling banter 3 kali lagi dia naik, dia udah berdarah-darah, pasti udah harus akhirnya dia stop, dia QE lagi gitu. Sedangkan Inggris kan udah nyatakan QE gitu ya kan. Dia karena QE juga karena dia ambil kebijakan terpaksa, lebih baik dia pilih inflasi. Sebenarnya udah ketahuan dia pilih inflasi karena rakyatnya udah sengsara gitu ya kan. eh, Harga listrik yang udah terlalu tinggi, naik sampai 600% kan gila gitu. Dari awal orang udah nggak mampu gitu, maka dia harus stimulus, kasih stimulus, istilahnya kalau di Indo BLT, bantuan langsung tunai, ada di situ dia cek gitu, kirim arus ini paket stimulus. Jadi harus print uang gitu ya kan. Terus juga potong pajak, pemangkasan pajak. Walaupun IMF komplain, ya mereka udah nggak ini, lebih utamakan dulu rakyat gitu. Itu kondisi begitu kalau udah maksakan juga, ya rakyat akan melawan gitu ke depannya. Bahayanya kan di situ. Namanya kalau orang udah lapar, ya kan, udah mulai ini ya nggak bisa, maka pemerintahnya akhirnya ya pilih inflasi gitu ya kan. Kondisi begitu makanya dari tahun kemarin saya udah bilang inflasi ini nggak seperti yang bisa mereka tekankan. Ya memang dia gembar-gembor, dia mulutnya hawkish ya kan, Jerome Powell gitu, nggak bisa dia mau tekan ke 2% gitu. Itu nanti paling kuat saya rasa di, kalau inflasi bisa dia tekan sampai ke 5% aja, itu udah berdarah-darah, itu akhirnya dia harus QE gitu. Kalau saya punya pribadi analisa gitu, ya nggak mampu. Mungkin belum 5%, di 6% aja udah dia QE gitu. Ya, bisa aja. Karena udah masuk winter juga, kalau kita lihat sekarang ini aja udah banyak perusahaan yang lay off, yang bangkrut gitu. Tapi ya itu pilihan dia. Dan juga dia, banyak orang pikir dia bisa kayak Paul Volcker gitu, nggak bisa gitu. Beda kalau dihitung GDP saat itu Paul Volcker dengan sekarang, ya kan beda sekali, 4 kali lipat GDP Amerika kondisinya sekarang dengan waktu dulu Paul Volcker gitu. Jadi banyak yang kita analisa itu nggak bisa dibandingkan, walaupun mulut dia hawkish, oh Paul Volcker begitu laku, nggak bisa. Dan juga dulu Paul Volcker juga saat itu memang Reagan, masa Reagan kalau nggak salah, Reagan juga setujui
langkah yang dia ambil, ya kan. Jadi istilah Reagan juga mau reset gitu kondisi keuangan negaranya saat itu gitu, ya. Jadi beda lah. Jadi kita intinya begini, kondisi saat ini nggak jangan gerasa gerusuk, selalu ada cash stay side gitu, ya kan. Andai kata nanti entah apa kejadian benar-benar dibanting dalam, Anda punya dana untuk serok barang murah gitu, ya kan. Jadi jangan agresif kondisi market begitu. Ada beberapa yang saya lihat agresif, nanya melulu, kadang saya malas jawab, kadang bahaya kondisi gitu, Anda agresif. Nanti kalau udah Anda sangkut, saya lagi yang Anda salahkan gitu, ya. Jadi begitu. eh Agak ringan kita. Ini juga saya sekalian ini kemarin ada yang komen beberapa kasih tahu Kevin mau ke Jepang honeymoon. Silakan Kevin. Kevin juga nanti bakal kasih tahu kontak saya mungkin. Aturlah kapan dia mau ini. Saya nggak tahu udah pesen tiket atau belum, kapan mau datang. Pokoknya intinya sebulan sebelum datang kasih tahu saya dulu, saya bisa atur schedule saya gitu, ya kan. Dan doain saya sehat juga. Andai kata saya nggak sehat, agak ribet juga gitu. Terus nggak tahu Kevinnya udah beli tiket atau belum. Kalau Kevin nonton video ini, sedikit saya kasih gambaran. Ataupun kalian lah, siapapun yang misalnya suatu saat mau datang ke Jepang gitu, holiday gitu ya. Tergantung kalian tuh senengnya apa. Misalnya Anda seneng dingin, Anda pengen lihat salju, pengen main salju gitu, itu ya di musim dingin bulan 1 gitu. Dan jangan datang Tokyo, Tokyo kurang saljunya. Anda bisa ke Hokkaido gitu, ya. Itu kalau orang yang mau main salju, main ski gitu, ke arah sana gitu. Sapporo, Hokkaido gitu, dingin gitu. Lebih banyak ininya, saljunya dingin dia gitu ya. Tapi andai kata Anda yang tidak kuat dingin, ya kan, pengen ini terus pengen lihat sakura, nah itu di akhir Maret gitu. Akhir Maret itu sakura udah timbul karena sakura cepet mekar juga cepet gugur gitu, ya. Jadi biasanya dia kalau untuk wilayah Tokyo di akhir Maret awal April biasanya udah mulai gugur gitu. Kecuali Anda nanti ke daerah lain, misalnya yang agak dingin, daerah deket gunung, Mount Fuji gitu. Nah, itu awal-awal April masih banyak yang mekar gitu. Nah, itu tergantung Anda mau kemana juga ya. Dan juga pilihan kemana Anda senengnya gitu. Kalau Anda datang ke Jepang suka sightseeing, mau lihat sightseeing gitu, yang lebih seneng sightseeing, pilihannya saya rasa kebanyakan kalau orang Indo, setahu saya ya teman, mereka lebih seneng ke Osaka, ke Kyoto gitu ya. Tapi kalau Anda yang seneng shopping, Tokyo gitu. Jadi banyak sih yang datang tuh, kalau teman-teman saya atau apa yang saya tahu ya, kalau mereka yang mau datang sightseeing misalnya 10 orang gitu ya, itu 7-8 orang mereka lebih seneng Osaka sama Kyoto gitu. Paling 2-3 orang yang datang lebih seneng Tokyo karena Pak mereka yang seneng perkotaan, seneng shopping, cuci mata, yang juga dokunya tebel gitu, ya kan. Belanjanya yang branded gitu ya. Tapi kalau yang mau enjoy kuliner, ya kan, sightseeing gitu, nah itu mungkin Tokyo mereka kurang tertarik gitu. Mereka lebih suka di Osaka, Kyoto gitu. Nah, itu beberapa rekomen. Jadi kalau mereka yang tour, banyak temen saya kalau yang Sumatera itu biasanya rute mereka itu itinerary-nya setelah saya ceritakan, biasanya mereka dari Indo itu mereka duluan ke Osaka gitu. Osaka nanti mereka jalan main ke Kyoto gitu ya. Osaka. Nah, baru nanti di penghujungnya baru mereka sisa 2 hari mereka baru datang ke Tokyo. Ya kan, Tokyo mereka ke Mount Fuji ke atau mana gitu ya. Sisa 2-3 hari itu mereka datang Tokyo, mereka nanti ada jalur ke Mount Fuji atau gimana, atau yang mau shopping, dan pulangnya lewat airport Tokyo lebih ini. Jadi biasanya begitu itinerary-nya. Nah, itu yang bisa saya beri masukan buat kalian ya.
Juga Kevin, saya nggak tahu kamu udah beli tiket atau belum. Andai kata belum, coba pikirkan itinerary-nya. Kamu senengnya sama calon. Udah married belum? Kalau katanya mau honeymoon, kalau udah married berarti istri. Kalau belum, calon. Coba pikirkan. Nah, rutenya kalian mau dari mana, itinerary-nya, kalian demennya apa. Mudah-mudahan calon istri Kevin bukan yang tukang shopping lah ya, berat di doku. Kalau enjoy culinary, sightseeing ya bagus lah. Tergantung lah. Itu kalian yang rencanakan, perjalanan kalian itu yang bisa saya beri masukan, ya kan? Buat yang lain-lain juga yang pengen misalnya nanti mau datang ke Jepang atau tahun depan udah lebih longgar. Ini bulan Oktober, bulan tanggal 11 kalau nggak salah dia udah peraturan baru, nggak perlu pakai ikut guide yang mereka tunjuk, tapi masih ada aturan apa sih nggak tahu lah. Pokoknya udah agak longgar katanya sih begitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini, di hari weekend ini. Kita lihat aja, kalau kalian yang mau ini cari momen celak, jangan agresif. Oke, andai kata ada ini yang bisa saya kasih, yaitu karena tadi ada yang tulis juga Solana ngadat lagi, itu bisa kalian shot. Kalau yang kondisi begitu, kalian bisa langsung pasang shot ya. Biasanya orang akan buang barang, apalagi pas nanti merah gitu ya. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.